Hai guys, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 akan membuat video mengenai informasi tentang jurnal kekar. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Dini Ayuandi Raja Sia Sugianto dengan NIM 202463009. Saya Fatima Zaro dengan NIM 2024-63002. Saya Satrio Mas Rusmanto dengan NIM 2024-63059. Saya Jeffrey Panggara dengan NIM 2024-63017. Saya Nathanael Narutama dengan NIM 2024-63001. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 2024-63010. Saya Rahmat Ramadan Gufron dengan NIM 2023-63013. Saya Prinal Lupa Bubung dengan NIM 2024-63004. Saya Muhammad Rizal Haq dengan NIM 2024-63018. Saya Rika Medelin Maniba dengan NIM 2020-63047. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan jurnal berjudul Analisis Pengaruh Kemiringan Upperface terhadap Kestabilan Blok Baji di Kuari Penambangan Andesit, Set, Somorejo, CV Gunung Mulia yang ditulis oleh Hendra Rezeki dan Singgi Sabtono pada tahun 2022 dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, permasalahan pada jurnal ini yaitu lokasi penambangan andesit milik CV Gunung Mulia Site Sumorejo sering mengalami longsoran berbentuk baji atau biasa disebut wedge failure pada lereng tambang. Longsor ini terjadi akibat adanya dua bidang kekar, mayor dan minor, yang saling berpotongan serta sudut kemiringan upper face yang terlalu curam sehingga menurunkan faktor kemiringan lereng. Saya Rizal, di sini saya akan membacakan kondisi kekarnya. Nah, kondisi kekar yang dijumpai berupa kekar mayor dan minor yang membentuk bidang perpotongan dan menghasilkan blok baji. Batuan di lokasi penelitian adalah andesit abu-abu bertekstur porfitrik dengan kondisi slightly weathered atau pelapukan ringan. Permukaan kekar halus bergelombang atau smooth undulating, serta bukan kekar yang kurang dari 0,1 mm. Serta kondisi batuan kering tanpa indikasi aliran air pada bidang diskontinuitas. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strike dip dari jurnal yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi arah strike menunjukkan arah jurus atau perpotongan bidang kekar dengan permukaan bidang horizontal. Nah, sedangkan dip itu menunjukkan arah dan besar kemiringan bidang dengan bidang horizontal. Dari data jurnal tersebut didapatkan bahwa kekar mayor umumnya berarah barat daya timur laut, yaitu dari north 215 derajat east hingga north 134 derajat east dengan kemiringan 17 derajat hingga 34 derajat. Sedangkan kekar minor berarah timur laut hingga barat, yaitu north 126 derajat east hingga north 281 derajat east dengan kemiringan 17 derajat hingga 21 derajat. Jadi, arah perpotongan kedua kekar tersebut yang menyebabkan terbentuknya blok baji dan menjadi potensi bidang longsor pada lereng tambang. Sekian, terima kasih. Dari seluruh penjelasan dapat disimpulkan bahwa kemiringan upperface sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng tambang. Semakin curam sudut, nilai faktor keamanan semakin menurun. Pada sudut 0 derajat, nilai FK sebesar 7,4, sedangkan pada 7 derajat turun menjadi 5,9. Batuan di lokasi berupa andesit bertekstur porfiritik dengan pelapukan ringan dan tergolong batuan baik. Perpotongan kekar mayor dan minor membentuk blok baji yang berpotensi longsor, sehingga sudut upperface perlu dilandaikan minimal 7 derajat agar lereng lebih stabil dan aman. Saya akan menjelaskan permasalahan pada jurnal, yaitu jurnal analisis kestabilan lereng menggunakan metode rock mass rating atau RMR dan slope mass rating atau SMR untuk menentukan faktor keamanan lereng pada tambang Tuf Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini permasalahan pada jurnal ini adalah adanya perubahan morfologi akibat penambangan, pelapukan dan erosi, beban tambahan dari aktivitas manusia,
serta kurangnya pengawasan terhadap kondisi lereng. Ketidakstabilan lereng ini menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan analisis kestabilan lereng menggunakan metode rock mass rating atau RMR dan slope mass rating atau SMR untuk mengetahui tingkat keamanan lereng atau faktor keamanan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan kondisi kekar yang terjadi pada jurnal yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi ada 5 kondisi kekar, ada 5 lapisan kondisi kekar pada jurnal ini. Namun yang akan saya sampaikan adalah kondisi keseluruhan pada 5 lapisan kekar ini, yaitu kondisi kekar di lapangan memiliki bukaan kekar yang tidak ada sampai berukuran 55 mm. Bukaan kekar tersebut tidak terisi dan memiliki tingkat pelapukan yang sedikit lapuk. Kekar di lapangan memiliki bidang kekar yang sedikit kasar dan berwarna kecoklatan akibat dari pelapukan. Dan juga kondisi kekar ini tidak memiliki bukaan kekar dan permukaan kekar yang halus, serta tidak memiliki material pengisi. Hal ini dikarenakan kekar ini merupakan bidang perlapisan. Kali ini saya akan membacakan strike dan dip serta dip direction yang didapati di lapangan pada jurnal ini. Kekar yang diukur pada lapangan diukur menggunakan scanline sepanjang 27,5 meter dengan pengukuran pada 5 lapisan batuan secara berurutan dari atas ke bawah, dan didapati 3 jenis joint set, yaitu joint set 1 dan joint set 2 yang merupakan bidang kekar, kemudian joint set 3 atau J3 merupakan bidang perlapisan. Kemudian untuk strike dan dip dari perlapisan pertama, yaitu kekar 1 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 235 derajat is dan dip 75 derajat. Dip direction kekar yaitu 325 derajat is. Kekar kedua pada perlapisan pertama yaitu joint set 1 dengan strike 300 derajat is, dip 57 derajat. Dip direction kekar 30 derajat is. Kekar nomor 3 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 285 dengan dip 81 derajat, dip direction 15 derajat. Kemudian untuk kekar keempat yang merupakan joint set 1 memiliki strike 290, dip 71 derajat dengan dip direction 20 derajat. Kekar kelima yang merupakan joint set 1 memiliki strike 301, dip 75 derajat dan dip direction 31 derajat. Kemudian kekar keenam yang merupakan joint set 1 yang memiliki strike 301 derajat, dip 71 derajat, dip direction 31 derajat. Kekar ketujuh yang merupakan joint set pertama memiliki strike 297 derajat, dip 70 derajat, dip direction 27 derajat. Kekar ke-8 yaitu joint set 1 memiliki strike 299, dip 67 derajat, dip direction 29 derajat. Kekar ke-9 joint set 1 memiliki strike 310 derajat, dip 69 derajat, dip direction 40 derajat. Kekar ke-10 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 310 derajat, dip 79 derajat, dip direction 40 derajat. Kemudian kekar ke-11 yang merupakan joint set kedua, joint set 2, strike memiliki strike 120 derajat is, dip 64 derajat, dip direction 210 derajat. Kekar ke-12 yang merupakan joint set kedua memiliki strike 125 derajat, dip 81 derajat, dip direction 215 derajat. Kemudian kekar nomor 13 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 305 derajat, dip 64 derajat, dip direction 35 derajat,
Kemudian kekar ke-14 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 305 derajat, dip 57 derajat, dip direction 35 derajat. Kemudian untuk kekar ke-15 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 297 derajat, dip 87 derajat, dip direction 27 derajat. Kemudian untuk strike ke-15 kemudian untuk kekar nomor 15 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 297 derajat, dip 80 derajat, dip direction 27 derajat. Kekar ke-16 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 300 derajat, dip 89 derajat, dip direction 30 derajat. Kemudian untuk kekar nomor 17 adalah merupakan joint set 2 dengan strike 106 derajat, dip 79 derajat, dip direction 196 derajat. Kemudian untuk kekar nomor 18 yang merupakan joint set 1 memiliki strike 322 derajat, dip 59 derajat, dip direction 52 derajat. Kekar nomor 19 adalah kekar joint set 1 yang memiliki strike 294 derajat, dip 73 derajat, dip direction 24 derajat. Kekar 20 merupakan joint set kedua memiliki strike 105 derajat, dip 76 derajat, dip direction 195 derajat. Kekar 21 adalah kekar joint set 1 dengan strike 310 derajat, dip 82 derajat, dip direction 40 derajat. Kemudian untuk kekar nomor 22 adalah joint set 3 dengan strike 20 derajat, dip 5 derajat, dip direction 110 derajat. Kemudian kekar nomor 23 merupakan kekar dengan joint set 3 yang merupakan bidang perlapisan tadi, memiliki strike 18 derajat, dip 7 derajat, dip direction 108 derajat. Kemudian kekar nomor 24 adalah kekar joint set 3 memiliki strike 23 derajat, dip 6 derajat, dip direction 113 derajat. Kemudian untuk kekar 25 atau kekar terakhir merupakan kekar dengan joint set 3 yang memiliki strike 25 derajat, dip 5 derajat, dan dip direction 115 derajat. Kemudian untuk strike dip bidang kekar pada lapisan kedua, kekar yang terdapat pada lapisan kedua sejumlah 13 kekar. Dengan kekar pertama adalah joint set 1, strike-nya adalah 235 derajat, dip 75 derajat, dip direction 325 derajat. Kekar kedua joint set 1, strike-nya 245 derajat, dip 80 derajat, dan dip direction 335 derajat. Kekar ketiga adalah kekar joint set 1 dengan strike 300 derajat, dip 76 derajat, dip direction 30 derajat. Kekar keempat adalah kekar joint set 1 dengan strike 284 derajat, dip 84 derajat, dip directionnya adalah 14 derajat. Kemudian untuk kekar kelima adalah kekar joint set kedua dengan strike-nya 120 derajat, dip 65 derajat, dip direction 210 derajat. Kekar keenam adalah kekar joint set 1 dengan strike 290 derajat, dip 82 derajat, dip direction 20 derajat. Kemudian kekar nomor 7 adalah kekar joint set 1 dengan strike 300 derajat, dip 89 derajat, dip direction 30 derajat. Kekar ke-8 adalah kekar joint set 2 dengan strike 106 derajat, dip 79 derajat, dip direction 196 derajat. Kemudian kekar nomor 9 adalah kekar joint set 1 dengan strike 320 derajat, dip 79 derajat, dip direction 196 derajat.
Kemudian kekar nomor 10 adalah kekar join Z1 dengan strike 294 derajat, dip 73 derajat, dip direction 24 derajat. Kemudian untuk kekar nomor 11 adalah kekar join Z2 dengan strike-nya adalah 105 derajat, dip 76 derajat, dan dip direction 195 derajat. Kemudian kekar nomor 12 adalah kekar join Z1 dengan strike 310 derajat dengan dip 82 derajat dan dip direction-nya adalah 40 derajat. Kekar nomor 13 adalah atau kekar terakhir merupakan kekar bidang perlapisan, dan yaitu kekar join Z3 dengan strike 27 derajat, dip 7 derajat, dan dip direction-nya adalah 117 derajat. Kemudian untuk strike dan dip pada bidang kekar pada lapisan ketiga, didapati kekarnya adalah berjumlah 6 kekar. Dengan kekar pertama adalah kekar join Z1, arah strike-nya adalah 235 derajat, dip 75 derajat, dip direction 325 derajat. Kemudian kekar nomor 2 adalah kekar join Z2 dengan strike 120 derajat, dip 65 derajat, dip direction adalah 210 derajat. Kekar nomor 3 adalah kekar join Z1 dengan strike 300 derajat dan dip adalah 89 derajat, dip direction adalah 30 derajat. Kekar nomor 4 adalah kekar join Z1 dengan strike 294 derajat, dip 73 derajat dengan dip direction adalah 24 derajat. Kekar nomor 5 adalah kekar join Z1 dengan arah 310 derajat, dip 82 derajat, dip direction adalah 40 derajat. Kekar nomor 6 adalah kekar terakhir merupakan kekar join Z3 yang merupakan kekar bidang perlapisan yang memiliki arah atau strike 225 derajat, dip 5 derajat, dan dip direction kekar 115 derajat. Kemudian untuk strike dan dip bidang kekar pada lapisan keempat didapati jumlah kekar adalah 5 kekar, dengan kekar nomor 1 adalah kekar join Z1 dengan strike 235 derajat, dip 75 derajat, dan dip direction 325 derajat. Kekar nomor 2 adalah kekar join Z2 dengan arah 120 derajat, dip 65 derajat, dan dip direction adalah 210 derajat. Kekar ketiga adalah kekar join Z1 dengan arah strike 300 derajat, dip 89 derajat, dip direction 30 derajat. Kekar keempat adalah kekar join Z1 dengan arah 294 derajat, dip 73 derajat, dip direction 24 derajat. Kemudian kekar kelima adalah kekar join Z1 dengan arah 310 derajat, dip 82 derajat, dan dip direction adalah 40 derajat. Kemudian untuk strike dan dip bidang kekar pada lapisan kelima yang didapati kekar sebanyak 7 kekar. Dengan kekar pertama adalah kekar join Z1 dengan arah 235 derajat, kemiringan 75 derajat, dan dip direction kekar adalah 325 derajat. Kekar kedua adalah kekar join Z2 dengan arah atau strike 120 derajat east, dip 65 derajat, kemudian dip direction 210 derajat. Kekar ketiga adalah kekar join Z1 dengan arah 300 derajat, dip 89 derajat, dip direction 30 derajat. Kekar keempat adalah kekar join Z1 dengan arah 294 derajat, kemiringan 73 derajat, dan dip direction 24 derajat. Kemudian kekar kelima adalah kekar join Z1 dengan arah strike 310 derajat, dip atau kemiringan 82 derajat, dan dip direction 40 derajat. Kemudian kekar keenam adalah kekar join Z3 atau ke bidang perlapisan dengan arah strike 18 derajat, dip 6 derajat, dan dip direction 108 derajat. Kemudian kekar ketujuh adalah kekar join Z3 dengan arah 20 derajat, dip 5 derajat, dan dip direction 110 derajat. Di sini kami akan membahas jurnal tentang kekar, tapi sebelumnya saya akan kasih tahu nih jurnal apa yang kami pakai.
Di sini jurnalnya berjudul Kajian Kestabilan Lereng menggunakan metode Ross Mesh Rating dan Slope Mesh Rating pada lokasi pit 1 penambangan batu granit PT Gilgal Batu Alam Lestari. Jadi langsung saja saya akan membahas permasalahan kekar dalam jurnal tersebut, yaitu yang pertama itu ada kegiatan penambangan di pit 1 PT Gilgal Batu Alam Lestari. Itu terbentuknya lereng curam akibat aktivitas penggalian dan peledakan batu granit. Kemudian lereng tersebut memiliki bidang diskontinuitas atau rekahan atau kekar yang berperan sebagai bidang lemah pada masa batuan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan lereng dan terjadinya longsoran batuan yang dapat mengganggu keselamatan kerja dan aktivitas penambangan. Di sini kita akan membahas tentang kondisi kekar dalam masa batuan. Pertama-tama, apa itu kekar dan bagaimana karakteristiknya, terus mengapa sangat penting dalam analisis kestabilan lereng. Nah, materi ini kita ngambil dari penelitian terbaru yang mengamati kondisi kekar di lapangan. Saya akan menjawab segmen 1 tadi, pertanyaan 1. Apa itu kekar? Di dalam masa batuan terdapat banyak elemen struktur seperti lapisan, batahan, dan yang menjadi fokus kita adalah kekar, yakni rekahan atau celah pada batuan yang umumnya terbentuk oleh tegangan geologi. Kekar ini bisa sangat mempengaruhi kekuatan dan perilaku masa batuan. Terus yang pertanyaan kedua tadi saya mau jawab, ciri-ciri kekar yang diamati dalam penelitian atau karakteristik kekar. Itu tuh spasi antar kekar atau jarak antar celah. Jika dia semakin rapat, semakin besar potensi lemah. Terus orientasi kekar yang kedua, arah dan kemiringan bidang kekar relatif terhadap lereng atau muka bukaan. Bila orientasi tidak stabil bisa memicu gelincir atau robohan. Yang ketiga, intensitas kekar. Itu banyaknya rekahan dalam suatu volume batuan. Yang keempat, kondisi pengisian terbuka dan pelapukan. Terus segmen ketiga, kondisi di lapangan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa lokasi bidang diskontinuitas berupa kekar tidak mengalami pelapukan signifikan. Berarti batuan relatif segar, namun kehadiran kekar tetap menjadi faktor penting untuk diperhitungkan. Orientasi dan spasi kekar di lokasi penelitian menjadi parameter analisis kestabilan. Terus segmen keempat, pengaruh kekar terhadap stabilitas lereng. Kenapa kekar penting? Karena kekar membuat jalur lemah yang memungkinkan pergerakan batuan atau lereng, entah itu tergelincir atau sliding, atau robohan atau toppling. Terus kedua tuh orientasi kekar yang menghadap lereng atau bidang bukaan bisa mempercepat keruntuhan. Ketiga, spasi yang rapat dan kekar terbuka dan pelapukan dia bisa memperbesar potensi keruntuhan. Segmen kelima, implikasi teknik dan mitigasi. Jadi dari sudut teknik rekayasa, data kekar harus masuk ke dalam desain. Pengukuran spasi dan orientasi harus dilakukan. Pada rekayasa lereng, konstruksi tambang atau jalan bukit, penyanggaan atau stabilisasi perlu memperhitungkan kondisi kekar. Dari semua yang saya sudah jelaskan tadi, jadi teman-teman, pembahasan itu tentang kondisi kekar dalam masa batuan. Mulai dari definisi, karakteristik, pengaruh, hingga implikasi praktis. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian yang berkecimpung di bidang geologi teknik atau teknik pertambangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah. Teman, saya akan menjelaskan tentang apa itu strike dan dip. Pertama-tama mari kita kenali dua istilah penting ini.
strike adalah dua arah jurus bidang kekar, yaitu garis pertemuan antara bidang kekar dengan bidang horizontal. Dip adalah kemiringan bidang kekar, ukuran sudut antara bidang kekar dengan bidang horizontal dan disertai arah kemiringannya. Dengan memahami strike dan dip, kita bisa menggambarkan orientasi bidang kekar secara lengkap. Cara pengukuran di lapangan. Di lapangan orientasi ini diukur menggunakan kompas geologi dan klinometer. Tim penelitian mencatat strike dan dip untuk setiap bidang kekar dan diamati. Data ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis sebagai bagian dari evaluasi kondisi massa batuan. Contoh di satu lokasi penelitian, pengukuran strike dan dip bidang kekar menjadi salah satu parameter dalam perhitungan rock mass rating RMR, karena orientasi bidang kekar mempengaruhi bobot koreksi. Orientasi yang menguntungkan misalnya bila strike kekar di atas 45 derajat dan kemiringan menunjukkan ke arah yang relatif stabil terhadap lereng-lereng. Kenapa orientasi kekar penting? Kenapa kita harus peduli tentang orientasi bidang kekar? Karena bidang kekar adalah jalur kelemahan dalam batuan rekahan yang dapat menjadi titik awal keruntuhan jika kondisi mendukung. Jika bidang kekar terorientasi sedemikian rupa sehingga kemiringan menghadap lereng atau berpotensi menjadi bidang geser, maka risiko longsor atau runtuhan semakin besar. Sebaliknya, bila orientasi kekar menguntungkan, maka stabilitas bisa lebih baik dari orientasi strike atau dip. Inilah yang memungkinkan kita melakukan analisis lebih mendalam apakah bidang kekar akan menyebabkan kondisi labil atau masih dianggap aman dalam kondisi saat ini. Aplikasi dalam rekayasa dan mitigasi. Dalam praktik rekayasa, orientasi bidang kekar menjadi komponen penting dalam desain lereng, pembangunan terowongan, dan stabilisasi mekanis. Contohnya data strike dip kekar dimasukkan ke dalam software Storyfish atau program analisis lainnya untuk mengevaluasi potensi kegagalan planar, WG atau toppling. Dengan memahami orientasi pada insiur dan geolog bisa menentukan skema penyanggaan archering atau drainase yang tepat agar lereng tetap stabil. Demikian video kami. Sekian, terima kasih.